Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Dede Deril dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Prodi Teknik Sipil dengan NIM 205111200. Di sini saya ingin berceramah tentang taubat dan pengampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dan memahami sebuah konsep yang sangat penting dalam Islam, yaitu taubat dan pengampunan. Taubat adalah salah satu prinsip dalam ajaran Islam yang menggambarkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempatan diberikannya kepada hambanya untuk memperbaiki diri dan mendapatkan pengampunannya. Definisi taubat dalam bahasa Arab berasal dari kata taubah yang berarti kembali atau berbalik. Secara agama, taubat adalah proses di mana seorang individu merasa menyesal atas perbuatan yang salah dan memutuskan untuk menghentikan perbuatan tersebut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tindakan niat dan hati yang tulus. Taubat adalah bentuk pengakuan dosa dan niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Pentingnya taubat adalah salah satu cara terpenting untuk membersihkan hati dan jiwa kita sebagai manusia. Kita seringkali tergoda oleh godaan dosa dan kesalahan. Taubat memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, menghapus dosa-dosa kita, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah mengingatkan kita tentang pentingnya taubat dalam berbagai ayatnya. Salah satu ayat yang paling terkenal adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, di mana Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang menyucikan diri." Ini menunjukkan bahwa taubat adalah cara untuk menyucikan diri kita dari dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada langkah-langkah dalam taubat. Langkah-langkah penting yang harus kita ambil dalam taubat kita yaitu yang pertama, menyadari kesalahan. Langkah pertama adalah menyadari kesalahan kita dan menyesal atas perbuatan yang salah yang telah kita lakukan. Kesadaran ini adalah langkah awal menuju perubahan. Yang kedua, bertobat dengan tulus. Kita harus bertobat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pengampunannya dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dan taubat yang tulus adalah taubat yang diterima oleh Allah. Tak lupa kita juga harus memperbaiki diri. Kita harus berusaha keras untuk memperbaiki diri kita dan menjauhi perbuatan dosa. Ini adalah komitmen nyata untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu yang keempat, minta maaf kepada orang yang tersakiti. Jika perbuatan kita telah menyakiti orang lain, kita juga harus meminta maaf kepada mereka dan berusaha memperbaiki hubungan kita dengan mereka. Ini adalah bagian penting dari taubat. Yang keempat, pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu aspek paling indah dalam taubat adalah pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia selalu menerima taubat hamba-hambanya jika dilakukan dengan tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dengan kata lain, tidak ada dosa yang terlalu besar atau terlalu banyak bagi Allah untuk mengampuni. Asalkan kita datang kepadanya dengan hati yang tulus, Allah akan mengampuni kita. Yang kelima, contoh-contoh taubat yang pernah dilakukan pada zaman dahulu. Dalam sejarah Islam, ada banyak contoh yang menggambarkan kekuatan taubat. Salah satunya adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Setelah dia dan Hawa alaihissalam melakukan kesalahan pertama di dunia, mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon pengampunan. Allah menerima taubat mereka dengan mengajarkan pentingnya taubat kepada seluruh umat manusia. Kisah lainnya adalah kisah Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang yang sangat anti-Islam pada awalnya, bahkan berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun, setelah dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hatinya berubah dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dia menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi dan Khalifah. Yang keenam, taubat sebagai proses berkelanjutan. Penting untuk dipahami bahwa taubat adalah proses berkelanjutan kita sebagai makhluk Allah yang rentan terhadap kesalahan. Dan taubat adalah cara kita untuk terus memperbaiki diri setiap hari. Kita juga harus merenungkan perbuatan kita dan memohon pengampunan kepada Allah dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, saudaraku yang mulia, taubat adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umatnya. Ini adalah cara untuk kita membersihkan hati dan jiwa kita dari dosa-dosa serta mendekatkan diri kepada Allah. Taubat adalah tanda kesadaran kita atas kelemahan kita sebagai manusia dan keinginan untuk menjadi lebih baik. Jangan biarkan dosa-dosa masa lalu menghambat kita dalam mencapai surganya. Gunakanlah taubat sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Akhir kata, marilah kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungkan dosa-dosa kita dan berusaha menjadi muslim yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.